Halo semuanya, selamat datang di channel Informatika Universitas Harapan Bangsa Purwokerto. Pada seri ensiklopedia informatika kali ini kita akan bahas tentang blockchain. Jadi apa itu blockchain, gimana cara blockchain, dan bisa nggak ya jadi developer blockchain. Nah, kalian akhir-akhir ini tentunya sering dengar istilah tentang Bitcoin ataupun Ethereum. Banyak teman-teman kalian mungkin di media sosial gitu ya, pada pamer tuh portofolio investasi cryptocurrency gitu ya di Indodax ataupun aplikasi sejenis seperti Pintu. Nah, di sana teman-teman ada yang pamer keuntungannya, dapat cuan, sampai ada yang rugi ya ataupun buntung gitu ya, jadi rugi. Nah, saya di sini tidak akan membahas tentang cara investasi ataupun trading cryptocurrency ya, tapi akan bahas tentang apa itu blockchain, bagaimana teknologi ini bekerja, lalu koin kriptonya dari mana, dan kita akan belajar sedikit tentang bagaimana menjadi seorang developer blockchain. Oke, kita akan bahas tentang konsensus. Jadi pada jaringan blockchain atau kita kenal dengan jaringan yang sifatnya peer-to-peer ya. Jadi modelnya seperti ini kalau jaringan peer-to-peer. Oke, jadi ada node 1 atau komputer 1 dia terhubung di sini. Lalu dia terhubung dengan 3, terhubung dengan 1 dengan 3, terhubung antara node 2 dan node 4 gitu ya. Node 1 terhubung dengan node 4 dan selebihnya akan terlihat seperti jaringan peer-to-peer berikut. Oke, anggap saja node 1 ini dia akan mengirimkan sebuah saldo Bitcoin gitu ya. Dia ingin mengirimkan dana ke node 3 sebesar 2 Bitcoin. Maka data yang akan tersimpan sebagai data transaksi adalah ada data sender, yaitu pengirimnya adalah node 1, ada receiver di node 3, lalu amount-nya atau total yang ingin dikirimkan adalah 2 Bitcoin. Nah, ketika ada sebuah transaksi pengiriman dana Bitcoin seperti ini, maka node 1 akan membuat sebuah broadcast informasi data transaksi berikut pada node-node terdekat. Sehingga node terdekat dia akan mendapatkan informasi dari apa yang telah di-broadcast-kan. Dari sini, node terdekat akan saling melakukan validasi untuk menjaga integritas data transaksi. Integritas yang dimaksud adalah ketika data transaksi yang dikirimkan ada sender node 1, maka node 2 akan mengecek apakah benar ada node 1 atau tidak. Lalu ketika di sini ada data receiver node 3, maka node 2 dan node 4 juga melakukan checking apakah node 3 ini ada atau tidak. Nah, kemudian ketika node 1 ini bertujuan untuk mengirimkan 2 Bitcoin, maka node 2 dan node 4 juga melakukan validasi apakah benar node 1 memiliki saldo sebesar 2 Bitcoin. Dan ketika semua sudah tervalidasi, maka proses pengiriman dana Bitcoin ini akan terkirim dari node 1 dan menuju ke node 3. Jadi, secara flowchart-nya adalah saldo node 1 misalnya dia memiliki saldo 5 Bitcoin, kemudian saldo node 3 misalnya dia punya 0 Bitcoin, lalu node 1 kirim ke node 3 sebesar 2 Bitcoin. Maka yang terjadi adalah saldo node 1 berkurang sebesar 3 Bitcoin gitu ya. Jadi sisanya adalah 2 Bitcoin. Lalu saldo node 3 dia akan bertambah nilainya 2 Bitcoin gitu ya. Kurang lebih itu yang dimaksud dengan algoritma konsensus di jaringan blockchain, teman-teman. Nah, untuk data transaksi yang terjadi pada setiap node komputer, sebagai contoh tadi saya berikan ilustrasi sederhana pada node 1 yang mengirimkan dana Bitcoin sebesar 3 Bitcoin pada node ketiga, maka yang terjadi adalah komputer pada node 1 memiliki sebuah blok ya.
Blok ini berisi blok header dan blok body. Blok header dia menyimpan hash of blok 0 header. Jadi di sebelumnya memang harus ada blok 0 ataupun genesis blok. Jadi di blok header ada hash of blok 0 headernya dibuat dalam bentuk hash. Kemudian ada juga bentuk hash dari transaksi yang ada pada blok 1 tersebut. Ya, jadi data order 1 itu transaksinya dibuat hash kembali. Ya, di sini kalau satu blok berarti ada blok header dan blok body. Nah, setiap transaksi dalam setiap body ini tidak hanya satu, karena dalam satu waktu itu bisa multi transaksi yang terjadi ya, teman-teman. Lalu ketika ada sebuah transaksi kembali, maka nanti akan muncul satu blok baru. Setiap muncul blok baru ini disebut dengan proses mining ataupun proses penambangan. Dan setiap komputer yang berhasil melakukan mining ataupun penambangan data, ya, dia memang bertugas untuk membuat hash ya dan membuat nonce-nya, maka dia diberikan rewards, gitu ya. Untuk Bitcoin sendiri saat ini memberikan rewards 6,25 Bitcoin bagi mereka yang berhasil melakukan mining dengan komputernya. Begitu juga nanti ketika ada sebuah data baru atau data transaksi baru, maka juga akan ada proses penambangan yang diberikan reward sebesar 6,25 Bitcoin. Jadi setiap blok di sini ya teman-teman akan saling berantai ya, makanya disebut dengan blockchain. Setelah data blok-blok bertambah, itu akan didistribusikan pada seluruh jaringan komputer blockchain. Misalnya, kalau di sini kita menggunakan atau mengilustrasikan Bitcoin, maka semua data transaksi tadi akan didistribusikan pada seluruh node ataupun komputer Bitcoin. Ya, jadi ini merupakan sebuah keamanan ya, sistem yang dianggap aman. Karena apa? Karena setiap ada blok yang dimanipulasi ataupun dihapus ataupun dimodifikasi, maka semua komputer ini akan memvalidasi. Ketika ada sebuah data yang mencurigakan ataupun data yang telah dimodifikasi, maka data tersebut akan diabaikan, gitu ya, sehingga yang dipakai adalah data blok-blok transaksi yang sifatnya mayoritas di sini. Nah, dalam Bitcoin sekarang sudah ada 83.000 total nodes atau komputer yang terhubung satu sama lain. Bayangkan jika hacker merusak blok 1, tentunya dia harus merusak semua blok yang ada pada setiap komputer, yaitu semua data di 83.000 total nodes itu harus dirusak dalam satu waktu. Nah, untuk menjadi seorang developer blockchain, teman-teman harus memiliki beberapa skill. Ada keahlian data structure di sini ya. Ada keahlian sebagai development website. Kemudian juga ada keahlian sebagai smart contract ataupun kriptografi. Selain itu, teman-teman juga harus menguasai blockchain arsitektur secara keseluruhan. Teman-teman bisa memilih apakah ingin menjadi developer blockchain Ethereum, Bitcoin, ataupun yang sejenisnya. Nah, di sini teman-teman akan mendapatkan salary yang cukup menggiurkan. Menurut situs ZipRecruiter, untuk gaji seorang developer blockchain itu bisa mendapatkan rata-rata 12.879 per bulan ataupun dapat bayaran sekitar $74 per jam. Nah, tentunya gaji ini sangat menarik dan dibilang cukup besar karena memang belum banyak yang menguasai ataupun mendalami ilmu tentang developer blockchain kali ini. Nah, jika teman-teman berminat untuk mempelajari ilmu dasar ataupun skill-skill untuk menjadi seorang developer blockchain, kalian bisa ambil nih kuliah di program studi informatika Universitas Harapan Bangsa Purwokerto. Oke, kami tunggu untuk join bersama kami. Sampai jumpa di seri ensiklopedia informatika berikutnya. Terima kasih.